Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik memang begitu ya. Gonjang ganjing, Luhut gantikan Airlangga Hartarto jadi ketua umum Golkar begitu. Ada apa begitu ya, Partai Golkar kok direbutkan begitu ya hari ini begitu. Yang dulu kemana begitu ya. Jadi persoalan-persoalan politik kan sekarang kan dinamis begitu ya. Jadi kalau memang benar Pak Erlangga akan dikudeta begitu secara bahasa kasar begitu ya, bisa saja kemungkinan besar ya yang didorong itu adalah Luhut begitu kan, karena ini soal dukung atau tidak begitu kan. Bisa saja dukungan-dukungan ini kepada Pak Prabowo begitu ya kalau Luhut menang begitu kan. Kalau jadi ketua begitu ya. Kalau Pak Erlangga tetap menjadi ketua, maka kemudian kemungkinan besar konstituennya dan Pak Erlangga sendiri lebih dekat kepada koalisi perubahan begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Kan sudah jelas di apel siaga di situ begitu ya. Banyak sekali memang pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Saya baca dari Tempo begitu ya. Gonjang-ganjing kabar pencopotan Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar terus bergulir begitu ya. Bahkan kenapa kok bisa diberbutkan begitu? Kenapa tidak menunggu ya setelah Airlangga lengser begitu ya? Airlangga beberapa kali mengalami upaya pelengseran 7 bulan menjelang pemilu di 2024. Ia kembali menghadapi serangan luar biasa begitu ya. Bahkan isu muncul setelah anggota Dewan Pakar Golkar begitu Ridwan Hijam ya menyebutkan ada permintaan dari para sesepuh Partai Golkar agar Airlangga diteganti begitu ya. Selain Dewan Pakar, 3 ormas pendiri Partai Golkar juga memiliki keinginan serupa. Siapa mereka begitu ya? Banyak sekali di situ begitu. Karena mungkin ya padahal peran Pak Airlangga di situ begitu di parlemen itu sangat luar biasa begitu kan. Bisa membangkit begitu kan nomor 2 begitu di parlemen setelah PDIP begitu. Saya kira peran penting dari Airlangga itu kan perlu diapresiasi begitu. Kenapa begitu kan? Ya. Soal dukungan sana sini mungkin di satu sisi seperti itu begitu. Dipimpin Airlangga sejak 2017, Partai Golkar dinilai tak mampu menjual pemilu serta elektabilitas yang tak kunjung naik menjelang Pilpres di 2024. Bahkan popularitas Golkar ya terus menggerus ya, tingkat keterpilihan Airlangga pun tak kunjung membaik. Ada beberapa kandidat yang nilai bisa menggantikan Airlangga ya, siapa saja mereka begitu ya. Bahkan ya salah satu nama yang sedang digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar adalah Luhut bin Sarpanjaitan. Agak ada Bahlil Lahadali begitu di situ, katanya ingin menjadi ketua umum Partai Golkar begitu. Tapi tunggu saja dulu begitu kan ya. Tunggu dari ya kader-kader dari Partai Golkar itu sendiri begitu, karena memang pada dasarnya banyak sekali yang kemudian ingin menjadi ketua umum di situ. Ini perebutan di 2024 begitu ya. Bahkan berdasarkan laporan majalah Tempo yang terbit pada Ahad 23 Juli 2003, wacana Luhut menjadi ketua umum Golkar muncul usai politikus Partai Golkar ya, Yori Raweyai bertemu dengan Luhut pada hari Jumat. Bahkan sejumlah sumber di lingkup internal Golkar juga mengatakan bahwa ya di partai mereka mulai ada operasi pengambil alihan kursi ketua umum. Wow, sangat keren begitu. Akankah Golkar ini Pak Erlangga akan kuat di posisi itu begitu ya? Kenapa sekarang masih deta mengkudeta begitu? Penurunan elektabilitas itu diantaranya dipengaruhi oleh peta politik Golkar dalam Pilpres di 2024. Sejumlah kader partai yang berlambang beringin itu mulai bertanya karena Airlangga sepertinya akan gagal menjadi calon presiden atau wakil presiden di 2024. Ya, elektabilitasnya kan masih belum ada di situ begitu kan. Apalagi sekarang begitu diperiksa oleh Kejagung begitu. Artinya kalau diperiksa seperti itu bisa saja kemungkinan besar begitu ya di satu sisi melihat bahwa ada problem di situ begitu. Apakah istana yang memainkan peran itu? Ya wallahualam begitu ya. Bukan hanya soal kepemimpinan Airlangga Hartarto, wacana pengambilan kursi ketua umum juga menyenggol kasus yang dikaitkan dengan nama Airlangga tersebut. Pada hari Selasa 18 Juli lalu, Airlangga dipanggil oleh Kejagung sebagai saksi kasus korupsi yang pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Untuk yang menyelamatkan posisi, Airlangga Hartarto pun disebut-sebut berupaya ya berbicara dengan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Airlangga menanggapi kabar rencana pelengseran dirinya? Apa benar Luhut akan menggantikan posisi Airlangga? Ini sangat menarik begitu ya. Jadi ini yang kemudian ditakuti, mengapa begitu kan? Ada sesuatu yang kemudian dimainkan di situ. Wallahualam begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, gonjang-ganjing Luhut kaitkan ya gantikan Airlangga Hartarto jadi ketua umum Golkar begitu ya. Ini dikutip dari Tempo begitu ya. Gonjang-ganjing pencopotan Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Partai Golkar terus bergulir ya. Isu ini muncul salah setelah anggota Dewan Pakar ya Partai Golkar Ridwan Hijsam ya menyebut ada permintaan dari para sesepuh partai berlambang pohon beringin tersebut agar Airlangga diganti ya pasca elektabilitasnya yang tak kunjung naik begitu. Kenapa begitu kok diganti begitu walaupun tidak elektabilitas tidak naik begitu. Apakah di Golkar seperti itu begitu ya? Bahkan dia mengatakan selain Dewan Pakar penilaian agar Airlangga diganti juga iskam melingkin disampaikan oleh 3 ormas pendiri Golkar ya, yakni Kasgoro 1957, Musyawarah Keluarga Gotong Royong MKGRI GR ya dan Sentral Organisasi Karyawan Swadini Indonesia begitu ya. Bahkan Hizam menyebutkan ada beberapa ya kandidat yang dinilai bisa menggantikan Airlangga. Mereka antara lain Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar yaitu Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo atau Bamsot. Menanggapi hal itu ya Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tak mau terlalu memberikan tanggapan. Ya kita lihatlah ya. Saya itu nggak terlalu ngurusin itu kok katanya ditemui wartawan seusai acara penandatanganan implementing ya agreement IAI begitu IA begitu ya. Jadi kalau ini prosesnya itu adalah kemudian apa namanya Golkar Pak Airlangga diturunkan begitu kan, bisa saja ada apa begitu kan. Karena proses dalam demokrasi kita kan peran dari seorang Airlangga itu saya kira sangat penting sekali begitu di parlemen saja begitu kan sudah berapa begitu yang lolos di situ begitu. Itu angka terbanyak ya nomor 2 ya setelah PDIP begitu ya. Bahkan berdasarkan laporan majalah Tempo yang terbit ya 2003 itu mengatakan bahwa muncul ya Golkar harus ketua umum Golkar ya muncul usai politikus Partai Golkar Yuri Iswem bertemu dengan Luhut ya. Bahkan Pak Luhut melihat berbagai masalah di Golkar sejak Airlangga memimpin pada 2017 kata Yuri ya kepada Tempo. Bahkan Yuri bercerita dalam pertemuan itu Luhut banyak memberi arahan khusus mengenai Golkar termasuk wacana menggantikan posisi Airlangga. Pak Luhut diminta Airlangga diganti kata Yoris ya. Bahkan dalam sejumlah sumber di lingkup internal Golkar ia juga bercerita bahwa dia partai mereka mulai operasi pengembalian kursi ketua umum ya sebelum Rapimnas Golkar digelar pada 4 Juni ya sampai 2 lalu ya. Luhut disebut-sebut mengundang puluhan pengurus DPP rumahnya. Di satu sisi menurut sejumlah politikus Golkar yang temui di Tempo bahwa para pendukung Luhut juga bermanuver ya mengigolkan jagoannya beberapa di antara ya Sekjen Golkar Idrus Marham dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia begitu ya. Di satu sisi mengatakan ya nama Bahlil masuk pusaran juga begitu ingin menggantikan ya Pak Airlangga begitu. Kenapa ini menjadi rebutan utama begitu? Ada apa? Ya pasti kalau Bahlil dengan Pak Luhut pastinya ingin mendukung Pak Prabowo begitu ya. Ya ini spekulasi begitu ya. Tetapi kalau Bahlil yang menjadi ketua umum pasti dia ke Ganjar begitu ya. Saya kira seperti itu begitu. Menurut dia Bahlil merupakan anggota aktif dalam struktur partai ya. Max menyebutkan sang menteri telah memenuhi syarat sesuai dengan anggaran dasar ya, anggaran rumah tangga atau ADART Partai Golkar untuk menjadi calon ketua umum. Di satu sisi mengatakan ia membeberkan sejumlah posisi yang pernah dipegang oleh Bahlil, mulai dari wakil sekretaris angkatan muda Golkar. Terus kemudian selain itu kata dia Bahlil sebagai kader Golkar ia juga telah mengikuti jenjang pengkaderan dari pendidikan dan pelatihan tingkat daerah. Bahkan di satu sisi mengungkapkan prestasi Bahlil juga menjadi ya bendahara Partai Golkar Papua antara lain berhasil merebut 21 kursi ya dari anggota DPRD. Bahkan reaksi Golkar ya ini yang menarik dari reaksi Airlangga. Sementara itu menanggapi kabar berencana pelengseran dirinya melalui musyawarah nasional luar biasa alias Munaslup dari Dewan Pakar Airlangga Hartarto buru-buru membantahnya. Enggak ada itu, tidak ada, ujar di kawasan Istana Negara. Airlangga menyebutkan partainya sampai saat ini masih berpegang teguh pada hasil forum tertinggi yang memandatkan dirinya memimpin Golkar serta menjadi capres di 2024. Bahkan ia di Munaslup juga ditepis Ketua DPP Partai Golkar Davi Laksono begitu ya. Bahkan ia memastikan seluruh elemen partai itu tetap loyal dan solid mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto. Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan Munaslup di seluruh elemen Golkar, tetap solid setia kepada Ketua Golkar. Ia pun mengatakan pengurus pusat partai tetap berpegang pada keputusan musyawarah nasional partai pada 2019 yang mengusung Airlangga sebagai calon presiden di 2024. Pastinya ya mendukung Airlangga capresnya. Itulah yang disampaikan oleh Tempo. Tapi yang menariknya di sini begini.
kalau memang dia benar begitu kan, dipercepat antara Munaslup ini, bisa saja kegagalan inilah Pak Airlangga sudah ditunjukkan begitu kan. Karena pada hakikatnya Pak Airlangga harus ada kedekatan dengan Pak Jokowi begitu ya. Mau tidak mau harus di situ begitu. Kalau ingin cari aman begitu. Kalau ingin melawan di situ silahkan begitu. Tidak menjadi masalah di satu sisi begitu. Ini menarik begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.